akan belajar tentang firman Tuhan, khususnya rahasia kitab Kidung Agung. Dan hari ini kita tiba pada pelajaran tentang kelemahan Sulamit yang kedua. Kelemahan Sulamit yang kedua ini adalah suatu kelemahan ketika dia sudah bertumbuh, sudah semakin dekat dengan Sulaiman, ya, sudah menjadi permaisuri, tapi ternyata masih punya kelemahan, bahwa dia sudah didandani oleh Sulaiman, tetapi ternyata bahwa masih punya kekurangan juga. Nah, inilah gambaran tentang kita gereja Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam iman, sudah menghasilkan buah-buah pertobatan dengan baik, tetapi ternyata bahwa masih ada juga kekurangan. Walaupun dalam hidup kita sudah menghasilkan buah pertobatan, sudah melayani, ya, sudah penuh karunia-karunia Roh Kudus, tetapi ternyata bahwa masih punya kelemahan lagi. Nah, inilah yang perlu kita pahami, kita renungkan supaya kita bangkit dari setiap kelemahan yang ada. Nah, kelemahan Sulamit yang kedua ini adalah ketiduran, ya, suka tidur. Kita tahu bahwa tidur adalah sesuatu yang memang tidak berkenan kepada Tuhan dalam arti tidur rohani. Orang yang pemalas, orang yang dikatakan tidur sedikit lagi, lipat tangan sedikit lagi, maka dia akan dilanda dengan kemiskinan. Jadi kalau kita mengalami yang namanya tidur rohani, kita juga akan mengalami kemiskinan rohani. Nah, itu sebabnya kita harus bangkit, jangan kita tinggal di dalam ketiduran rohani itu. Nah, kenapa sampai bisa ketiduran? Yaitu karena tidak berjaga-jaga. Jadi akibat dari kurang berjaga-jaga itu yang menyebabkan kita bisa mengalami tidur rohani. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga selalu. Ya, sama dengan orang kalau lagi jaga malam, ketiduran dalam berjaga-jaga itu. Makanya kita harus benar siap dalam berjaga-jaga supaya jangan sampai ketiduran. Nah, akibat daripada ketiduran adalah yaitu akhirnya dia kehilangan kekasih. Kemudian karena kehilangan kekasih dia menjadi bingung. Ketika dia kebingungan, maka dia pun kewalahan untuk bisa menemukan kembali Sulaiman. Berbicara gereja Tuhan, ketika kita mulai tidur rohani, malas-malas di dalam Tuhan, maka kita akhirnya bingung. Bingung dalam hal apa? Kadang-kadang kita tidak bisa mengambil keputusan di dalam mengiring Tuhan. Bahwa bagaimana, siapa yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Banyak loh orang Kristen yang sudah dewasa, sebenarnya sudah dewasa iman, yang sudah punya karunia-karunia Roh Kudus, tetapi masih bingung juga mengambil keputusan ketika diperhadapkan kepada masalah. Misalnya kita diperhadapkan kepada pilihan bahwa apakah kita akan tetap setia cari Tuhan atau kita harus selesaikan dulu masalah kita. Tentu di dalam Tuhan pilihan itu akan ada. Nah, bagi kita orang percaya, kita akan tetap memilih bahwa ikut Tuhan. Soal masalah, biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita mau turun menyelesaikan dulu masalah kita tunda ikut Tuhan, kita tunda mencari Tuhan dengan berbagai alasan, maka itu berarti bahwa kita sedang bingung. Kita sedang bingung di dalam memutuskan sesuatu. Karena sudah jelas firman Tuhan bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi kenapa kita tidak mencari dahulu kerajaan Allah? Kenapa kita masih mencari kepentingan dalam dunia ini? Itu semua karena apa? Karena kita bingung. Itu sebabnya kita harus tetap mengutamakan bagaimana mencari Tuhan. Dan kalau kita sudah dalam posisi bingung, salah dalam mengambil keputusan, dalam mengikut Tuhan, maka kita akan kewalahan untuk bisa bertemu Tuhan lagi, untuk bisa menemukan hadirat Allah, untuk bisa merasakan kuasa Allah, untuk bisa merasakan pertemuan dengan Tuhan. Itu akan sangat sulit. Pertama, kita akan melihat secara khusus bagaimana yang namanya kehilangan kekasih. Sulaiman meninggalkan Sulamit dengan diam-diam. Ya. Ini artinya bahwa ketika Tuhan meninggalkan kita, itu kita tidak rasa. Ya. Kita tidak tahu bahwa kita sedang ditinggalkan Tuhan.
Itulah yang terjadi juga pada Sulamin. Ketika dia tertidur dan Sulaiman keluar meninggalkan dia, maka dia tidak rasa ketika Sulaiman keluar. Itu akibat ketiduran. Kalau dia terjaga, tentu Sulaiman tidak akan pergi. Dan kalau Sulaiman mau pergi, dia bisa ikut. Tetapi karena dia ketiduran, maka dia kehilangan. Sulaiman pergi tanpa dia ketahui. Ya. Demikianlah gereja jika tertidur rohani, maka perlahan-lahan akan meninggalkan Kristus tanpa disadari. Jadi sudah pasti bahwa kita akan ditinggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Yang dimulai dari kita mulai kehilangan karunia-karunia, ya. Penyerahan kita mulai menurun. Ini semua pertanda bahwa Kristus sedang meninggalkan kita perlahan-lahan. Ya. Bagaimana iman kita seharusnya bertumbuh, tapi kenapa iman mengalami penurunan? Ya. Iman yang mengalami penurunan berarti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jadi kita harus sadari supaya kita terus berjaga-jaga. Kan memang pesan Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Penyebab tidur rohani adalah meremehkan firman. Nah, akibat dari kita meremehkan firman, maka itu yang menyebabkan kita tidur rohani. Jadi ini terjadi kadang-kala dalam kehidupan kita ketika kita mulai anggap tidak apa-apa sekali-sekali. Gara-gara selalu berprinsip sekali-sekali kita tidak beribadah. Sekali-sekali kita bersenang-senang. Persoalan inilah yang tanpa disadari bahwa kita sudah meremehkan firman. Karena yang namanya firman tidak boleh dilanggar satu kali pun. Pelanggaran berarti meremehkan firman. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita jangan pernah kita remehkan firman. Kalau firman katakan setia beribadah, ya setia beribadah. Kalau kita tidak setia, berarti kita remehkan firman. Kita seperti tidak takut sama Tuhan. Kita tahu bahwa ada ancaman bagi orang yang tidak setia. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Berarti bahwa yang tidak setia tidak selamat. Ini kan ancaman. Tetapi kenapa masih banyak orang yang tidak peduli itu? Sampai bisa tidak setia. Karena tidak peduli firman. Karena meremehkan firman. Nah, itu sebabnya mari kita bersiap selalu berjaga-jaga. Jangan pernah kita remehkan firman dalam kehidupan ini. Nah, penyebab tidur rohani yang kedua adalah karena tidak mendapatkan firman yang benar dan teratur. Artinya mendapatkan firman yang salah, firman yang sudah tercampur bau, firman yang tidak murni. Nah, kalau kita menerima firman yang tidak murni, ini juga bisa menyebabkan kita mengalami ketiduran rohani. Itu sebabnya kenapa kita harus selalu menikmati firman yang murni. Makanya jangan kita mudah terpengaruh dengan berbagai macam pengajaran saat ini. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan saat ini di dunia ini. Tetapi jangan kita pikir bahwa semua itu adalah utusan Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan yang ada di dunia ini adalah utusan Tuhan. Itu sebabnya tidak semua hamba Tuhan membawa firman yang benar. Karena memang tidak diutus Tuhan. Hanya orang yang diutus Tuhanlah yang membawa firman yang benar. Itu sebabnya kita harus renungkan. Kita bisa juga merenungkan sendiri Alkitab. Apakah ini sesuai? Yang diajarkan sesuai atau tidak? Kan kita bisa mendapatkan hikmat dari Allah untuk mengerti supaya kita jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran saat ini. Nah, kalau kita mudah terombang-ambing dengan berbagai pengajaran, itu juga menyebabkan kita mengalami ketiduran rohani. Dan juga karena tidak teratur. Tidak teratur artinya Senin Kamis kita beribadah. Senin Kamis kita baca Alkitab. Kadang baca, kadang tidak. Ini karena kita tidak teratur makan makanan rohani.
Kan firman Tuhan kita harus nikmati. Seperti kita makan jasmani kita ini membutuhkan makan 3 kali dalam sehari. Itu normal. Normalnya bahwa kita membutuhkan makan 3 kali dalam sehari. Itu berarti juga bahwa rohani kita seharusnya diberi makan 3 kali dalam sehari. Dan itulah rahasianya yang kita dapat dari apa yang dibayangkan dari hidup Daniel, bahwa dia bertekun 3 kali dalam sehari dia berdoa. Nah, marilah kita juga belajar untuk bertekun, bersekutu manis dengan Tuhan 3 kali dalam sehari. Walaupun memang kita sering jatuh bangun dalam hal ini. Kadang-kala setiap hari ini bisa 3 kali, besok tidak lagi. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa kita belum teratur di dalam mendapatkan firman itu. Nah, kalau tidak teratur inilah yang menyebabkan kita juga mengalami yang namanya ketiduran rohani. Jadi kita harus waspada. Kita makan dengan teratur dan kita makan firman yang murni, firman yang benar. Jangan mudah sembarangan menerima. Kita kan harus bisa mengujinya. Mana yang baik, mana yang sesuai firman, itu yang kita ambil. Yang tidak sesuai firman, kita tolak tentunya. Ya. Supaya yang kita pegang itu hanyalah firman yang murni. Jangan yang menurut pandangan kita, oh itu baik. Apalagi kalau itu seperti membenarkan apa yang biasa kita lakukan dalam hal-hal duniawi. Tentu ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Makanya kita berhati-hati di dalam menikmati firman ini supaya jangan sampai kita tidur rohani. Nah, apalagi kalau memang firman itu salah. Nah, akibat tidur rohani, maka mengakibatkan selanjutnya, ada akibat selanjutnya. Jadi supaya kita ketahui urutan-urutannya dalam perjalanan iman kita. Setelah kita mengalami kedewasaan iman, setelah kita bertumbuh penuh karunia-karunia Roh Kudus, iman kita lagi meningkat. Tapi ternyata pada satu kali ketika, karena iman ini akan diuji berdasarkan waktu, apakah kita akan tetap bertahan dalam iman yang teguh, iman yang kuat, terus bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa bertahan walaupun sudah mengalami kemajuan awalnya. Tetapi lama-kelamaan dia mulai mengalami kemunduran. Lama-lama dia mulai lemah, lama-lama dia mulai tidur rohani, bermalas-malasan dan sebagainya. Akibatnya adalah kebingungan. Apa yang dialami Sulamit? Sulamit berkeliling kampung dan lorong mencari Sulaiman tapi tidak mendapatkan. Jadi Sulamit ini sampai pergi kemana-mana mencari Sulaiman. Kan dia sudah resmi sebagai suami istri. Tapi ketika dia terbangun ternyata Sulaiman tidak ada di sampingnya. Bayangkan itu bahwa kita yang sudah menjadi satu dengan Tuhan di dalam roh, tetapi kita tiba-tiba merasakan kenapa kuasa Allah hilang, kenapa karunia-karunia hilang, kenapa hadirat Allah hilang. Nah, tentu kalau kita sudah tersadar kehilangan, barulah kita mau mencari lagi. Ketika kita mencari lagi, maka pasti kita akan menghadapi yang namanya kebingungan. Seperti di sini bahwa Sulamit mencari di kampung-kampung dan lorong-lorong. Kita tahu bahwa Sulaiman adalah seorang raja. Ngapain dia mau pergi di kampung-kampung? Ngapain dia mau pergi di lorong-lorong? Itu berarti bahwa Sulamit salah mencari. Sulaiman sebagai seorang raja, dia tidak akan ada di kampung-kampung. Ini karena mungkin terbawa pada saat dia baru kenal, tempat perkenalan mereka kan adanya di kebun. Nah, jadi dia pikir Sulaiman terbiasa di tempat-tempat seperti itu. Ini karena kenapa? Karena awalnya memang kita tahu bahwa yang namanya Tuhan pertama kali mencari kita, Tuhan pertama kali menemukan kita, itu kita ditemukan di dalam keadaan yang penuh dengan keadaan yang kotor. Tetapi Tuhan datang mencari
mengangkat kita. Ketika Tuhan sudah mengangkat kita, maka Tuhan tidak akan kembali lagi ke tempat kotor itu. Tapi Dia mau membawa terus kita kembali ke tempat yang kudus, ya, ke tempat yang suci. Nah, itulah sasaran Tuhan mau membawa kita. Nah, disinilah kesalahan Sulamit, bahwa dia kembali mencarinya ke tempat yang salah, ya, ke kampung-kampung dan ke lorong-lorong. Nah, ini kadangkala ketika kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kita yang sudah merasakan hadirat Allah, kita yang sudah merasakan kuasa Allah, kita merasa bahagia di dalam Tuhan, tapi tiba-tiba kita rasakan tidak ada damai. Dengan kita merasakan tidak ada damai, maka kuasa Allah pun menurun. Hadirat Allah menurun dalam kehidupan kita. Itu pertanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita perlahan-lahan. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Nah, ketika kita merasakan, ketika kita tersadar bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, kita kehilangan damai sejahtera, dan kita mau mencari damai sejahtera, disitulah ternyata banyak kesalahan. Seperti orang Kristen biasanya ketika menghadapi banyak masalah, dia mau mencari penghiburan, dia mau mencari penyelesaian dengan pergi ke dunia, pergi ke tempat-tempat, mungkin pergi bertanya kepada teman-teman orang dunia, mencari kesenangan di tempat-tempat hiburan. Itu adalah tempat yang salah. Kita tidak akan mungkin menemukan damai sejahtera Allah di sana. Kalau kita mau kembali mencari damai sejahtera Allah, tentu kita cari hadirat Tuhan. Kita cari persekutuan dengan Tuhan. Kita cari hamba-hamba Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Bukan mencari orang yang salah, bukan mencari teman yang salah, ya, tetapi carilah orang yang di dalam Tuhan. Tempat kotor yaitu tempat hiburan dan kesenangan dunia, tempat yang membawa pelajaran palsu, tempat yang mati rohani, roh tidak bekerja. Ya. Jadi tempat-tempat ini yang sering biasa dikunjungi orang yang punya masalah, orang yang sudah merasakan hadirat Tuhan, kuasa Allah. Kemudian ketika dia dapat masalah, dia pergi ke tempat yang salah, karena dia merasa tempat di mana dia dapatkan masalah itu tidak baik lagi. Padahal sebenarnya tempat dia mendapatkan masalah itu adalah tempat yang sedang menampi dia untuk menjadi benar-benar semakin bersih. Inilah gambaran ketika kita ada di dalam persekutuan yang benar. Ketika kita menghadapi banyak masalah dan tantangan, jangan pernah kita undur. Kita maju terus dan kita cari hadirat Tuhan. Kalau kita sulit merasakan hadirat Allah, kita sulit merasakan damai sejahtera Allah, kita terus berdoa. Kalau perlu kita berpuasa, meminta kepada Tuhan. Bukan dengan cara yang lain, dengan cara pergi mencari orang lain, dengan pergi mencari tempat lain, apalagi pergi kepada orang yang membawa pelajaran palsu. Maksudnya orang yang membawa pelajaran palsu adalah orang yang tidak membawa atau tidak satu pengajaran dengan kita. Jadi kalau kita memang mencari damai sejahtera Allah dan mencari sesuatu kebenaran, carilah di mana hamba Tuhan yang membawa pekabaran gereja pengantin. Jangan mencarinya misalnya kepada hamba-hamba Tuhan yang kita sudah tahu tidak hidup di dalam pekabaran pengantin, tidak mengajarkan kabar pengantin. Itu berarti bahwa kita mendapatkan kesalahan. Nah, tempat yang mati rohani artinya tempat yang ada Roh Kudus tidak bekerja. Memang persekutuan kita tidak terlalu hidup dalam Tuhan, karena Roh Kudus bekerjanya belum maksimal. Karunia-karunia Roh Kudus belum benar-benar naik. Tapi kita terus berdoa. Jangan malah kita turun mencari tempat persekutuan yang malah semakin jauh dari karunia. Paling tidak bahwa kita masih punya Roh Kudus dalam bentuk berkarunia lidah. Kita terus berdoa supaya muncul karunia yang lain. Tuhan pulihkan, muncul karunia yang lain. Inilah yang terus menjadi doa kita. Nah, jangan malah kita pergi mencari yang biar karunia lidah tidak ada, yang penyembahannya tidak lagi menggunakan karunia lidah.
Itu yang perlu kita pahami dan mengerti. Akibat dari kesalahan karena dia kebingungan, maka akhirnya dia pun kewalahan. Jadi Tuhan membuat kita akan kewalahan karena kesalahan dari awal. Supaya kita pahami, ini kan Sulamit dan Sulaiman kan sudah resmi suami istri. Tentu Sulaiman rindu bercumbu rayu dengan Sulamit. Itulah yang dia rindukan, bagaimana mereka bercengkrama di malam itu. Tetapi karena Sulamit ketiduran, maka tentu Sulaiman kecewa dan akhirnya dia pun keluar. Inilah gambaran bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, selalu rindu bercengkrama dengan kita di dalam rohnya. Bagaimana cengkrama kita dengan Tuhan Yesus di dalam rohnya? Ketika kita menyembah Tuhan, muncullah karunia-karunia penyembahan. Ada nubuatan, ada penglihatan, ada mengartikan makna lidah, ada mazmur, dan ada karunia lidah. Itu pertanda bahwa kita sedang bercengkrama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidur rohani, maka karunia itu tidak akan muncul. Dengan demikian, mengakibatkan juga bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan kita perlahan-lahan. Karunia pun akan hilang. Itu sebabnya kita harus bangkitkan karunia yang ada. Kita minta, kita berdoa, kita berpuasa. Bukan Tuhan tidak mau kasih kembali, tetapi kita yang memang harus berjuang, harus berusaha, yang memang perlu. Tuhan melihat perjuangan kita sekalipun dengan bersusah payah, seperti Sulamit yang tidak pernah berhenti mencari, sekalipun dia sudah salah mencari, tetapi dia tidak pernah berhenti mencari, walau sudah kewalahan. Dan akibatnya, karena Sulaiman melihat bahwa Sulamit sudah bersusah payah mencari dia pun memunculkan diri. Demikianlah Tuhan kita. Kalau dia lihat kita sudah berusaha kembali, bersungguh-sungguh, berdoa, berpuasa, saya yakin dan percaya Tuhan akan kembalikan karunia-karunia ini. Tuhan akan tingkatkan karunia-karunia ini di dalam kehidupan kita, asalkan kita berjuang. Waktu Sulamit keluar mencari Sulaiman, dia ketemu pengawal kerajaan. Dia pun bertanya kepada pengawal kerajaan, ya, ini tentunya para, kalau sekarang ya tentara lah gitu. Ya. Di mana raja? Tentu seorang pengawal tidak akan tahu di mana raja. Ya, karena mereka hanya sebagai pengawal, mereka hanya berdiri di situ menjaga satu tempat. Mengawasi setiap tempat di sudut-sudut kota, sehingga dia tidak mengikuti Sulaiman pergi kemana. Nah, itu sebabnya dia tidak tahu. Nah, pengawal ini berbicara tentang gereja halaman. Demikianlah gereja Tuhan yang menghadapi masalah justru bertanya kepada orang yang belum lahir baru. Gereja halaman, pengawal, itu berbicara tentang orang yang belum lahir baru. Belum ada buah-buah pertobatan. Nah, biasanya memang kalau kita pergi berdiskusi dengan orang yang tidak bertobat, lebih semangat kita berdiskusi dengan mereka. Kita rasa lebih nyaman berdialog dengan mereka karena nyambung. Nyambung dari segi apa? Nyambung dari segi tidak pertobatan. Nah, ini fatal. Jadi jangan pernah kita justru mencari damai, mencari penyelesaian kepada orang yang tidak bertobat, mencari saran kepada orang-orang yang tidak bertobat. Kita akan salah alamat dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bisa kita akan semakin jatuh. Putri Yerusalem adalah gereja kanak-kanak. Kita jangan bertanya kepada yang sudah lahir baru tapi tidak dewasa iman. Tidak dewasa iman artinya bahwa tidak ada buah-buah. Banyak juga orang yang sudah lahir baru tapi tidak ada juga buah pertobatan. Ini fatal juga.
sudah baptis air, sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak bertobat. Nah, ini fatal juga. Ya? Jangan kita bertanyakan kepada mereka. Jangan bertanyakan kebenaran kepada gereja halaman. Jadi orang yang di halaman, jangan tanyakan kebenaran kepada mereka. Karena kebenaran itu ada di dalam ruang kudus. Jadi orang halaman tidak akan tahu. Sama dengan masalah Istana Sulaiman. Tentu yang tahu keberadaan Sulaiman adalah orang yang ada di dalam istana, ya. Bukan orang yang di luar istana. Pengawal istana itu ada di luar. Mereka tidak tahu apa. Karena itu bertanyalah pada gereja pengantin yang penuh kuasa dan karunia Roh Kudus. Jadi kita harusnya bertanyakan kepada orang yang penuh karunia Roh Kudus, yang dewasa rohani dan memiliki firman yang benar. Bertanyakan kepada mereka. Ya memang kadangkala kita tidak sejahtera menerima masukan dari hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan yang diurapi pasti akan mengajarkan sesuatu yang akan membawa kita kepada pertobatan. Nah, kadangkala kita tidak terima berbicara pertobatan. Kalau dosa harus dibersihkan, itu kan sakit. Itu yang kadangkala kita tidak terima. Itu sebabnya justru kalau dosa semakin diberikan semangat, semakin ditunjukkan, kita senang. Kalau kita berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam dosa, bagaimana mereka akan membuat kita menyetujui kelakuan kita yang salah. Nah, inilah kebodohan dalam kehidupan kita. Karena memang datang kepada hamba Tuhan yang penuh karunia Roh Kudus, kepada hamba Tuhan yang hidup dalam kekudusan, dia pasti mau membersihkan dosa. Dan itu yang banyak orang tidak suka. Hanya orang-orang yang benar-benar tulus mau diubahkan, hanya orang yang benar-benar sungguh mencari Tuhan yang akan mau datang kepada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ketika Sulaiman terjaga menyadari bahwa Sulaiman tidak ada, maka dia bangkit dari tidurnya. Jadi kita harus bangkit dari ketiduran rohani. Itu yang harus kita mulai. Jangan kita terlena dengan keadaan kita seperti yang selama ini. Kita tidak akan mengalami kemajuan iman. Apakah benar-benar kita mau binasa? Apa kita benar-benar mau masuk dalam zaman kesusahan besar, zaman antikris? Kalau memang kita merindukan Tuhan, ya kita harus berjuang. Walaupun menderita, walaupun harus pikul salib, kita harus siap untuk tetap setia, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Makanya bagaimana upaya kita mencari Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus tunjukkan itu, buktikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan bagaimana upaya Sulaiman ketika dia pergi mencari Sulaiman. Dia tidak pernah berhenti sebelum bertemu. Walaupun dia salah sasaran, tetapi dia sadari bahwa dia salah ketika dia tidak menemukan. Ketika dia pergi ke lorong, ketika dia pergi ke kampung, dia tidak menemukan. Dia menyadari bahwa dia sudah salah. Maka dia pun keluar dari lorong, keluar dari kampung, pergi ke tempat lain. Artinya dia tidak pernah berhenti sebelum menemukan. Demikianlah dalam kehidupan kita. Sebelum kita menemukan Kristus, belum menemukan damai sejahtera Allah, belum bertumbuh dalam karunia-karunia, jangan kita pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Berjuang terus. Jangan malah jatuh bangun Senin Kamis usahanya. Kita harus terus berjuang sampai dapat. Gereja harus bangkit dari tidur dan berlomba mengejar anugerah roh dan kasih. Makanya kenapa Tuhan katakan kejarlah kasih dan usahakan dirimu bernubuat. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan di dalam mencari Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kasih yang selama ini kadang-kala kita masih mudah untuk terpengaruh tidak saling mengasihi.
Kita harus waspadai ini, bahwa kita harus bangkit, kita harus mengasihi semua orang, mengasihi saudara-saudara kita terutama di dalam Tuhan. Itu yang terutama. Kita mulai dari mengasihi saudara kita di dalam Tuhan, kemudian mengasihi saudara-saudara yang lain, dan terakhir mengasihi musuh-musuh kita. Jadi itu langkah-langkah. Kita tidak mungkin kita bisa hidup dalam kasih kalau saudara seiman saja kita tidak bisa kasih. Berarti sudah tidak ada harapan kasih dalam kehidupan kita. Dan ingat, orang yang tidak ada kasih dalam hidupnya, berarti Allah juga tidak ada dalam hidupnya. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi memang harus ada kasih dalam kehidupan kita. Dan kasih yang awal yang Tuhan mau ada di dalam saudara seiman. Itu awalnya. Baru yang lain melangkah keluar. Ya, makanya harus dimulai dari dalam Yerusalem. Nah, sekarang bagaimana kita dapatkan mengasihi itu dan juga karunia-karunia bertingkat? Meningkat. Jadi kita harus mengalami peningkatan karunia-karunia juga. Mari kita berdoa, bergumul, ya. Jangan kita jadikan rutinitas saja ibadah hari Minggu, berpuasa hari Sabtu, ibadah yang lain, tanpa ada upaya untuk mengejar kasih, tanpa ada upaya untuk memperoleh karunia-karunia. Jadi harus ada upaya, harus ada usaha supaya karunia bertambah-tambah dan kasih kita bisa hasilkan. Ini harus diupayakan dalam hidup kita. Jadi itu menjadi pergumulan kita. Jangan kita hanya bergumul ketika dapat masalah, ketika dapat tantangan. Kita bergumul. Tetapi kita tidak pernah bergumul bagaimana kita maju dalam iman. Bagaimana karunia bertambah-tambah. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang mungkin bikin kita sakit hati. Apalagi kalau saudara seiman sendiri, karena kadang-kala saudara seiman sendiri bisa bikin kecewa. Itu yang harus kita mulai kasih. Supaya kasih Allah ada di dalam kita. Kalau tidak, berarti kita tidak memiliki kasih Allah. Baru meninggalkan pengawal, maka dia menemukan Sulaiman. Ketika dia pergi mencari ke lorong, ke kampung, bertanya kepada pengawal, tidak dapat. Dia terus mencari, tidak putus asa. Jadi ini kita melihat bahwa Sulamit benar-benar menunjukkan kasihnya kepada Sulaiman sampai dia cari sampai dapat. Makanya Sulaiman juga melihat. Tentu Sulaiman perhatikan bagaimana Sulamit pergi mencari dia. Kan kita tahu bahwa Sulaiman ini punya pasukan. Jadi bisa saja dia kerahkan pasukannya untuk mengintai kemana saja Sulamit pergi mencarinya. Dan ketika dia sudah seperti tidak pernah putus asa dan Sulaiman sudah merasa kasihan, maka Sulaiman pun menampakkan diri. Yaitu ketika dia sudah bertanya kepada pengawal, tapi dia tidak dapatkan juga, ya. Tapi dia terus mencari, maka Sulaiman pun menunjukkan diri. Ya. Ketika Sulamit menemukan Sulaiman, maka Sulamit memegang erat kekasihnya dan dibawanya masuk ke rumah ibunya. Perhatikan, ketika bertemu, maka dia pegang erat, dia kembali masuk ke rumah ibunya. Inilah yang harus kita lakukan. Bahwa ketika kita sudah mengalami yang namanya kemunduran iman, kelemahan, kekurangan, pada saat kita sudah pernah mengalami kasih yang mula-mula yang begitu luar biasa, kita harus bangkit. Dan ketika kita bangkit, kita harus bangkit sampai menemukan Tuhan, sampai menemukan kasih mula-mula, sampai karunia-karunia menyala-nyala lagi, sampai semangat melayani menyala-nyala lagi. Dan ketika kita sudah menemukan Tuhan, jangan pernah lepaskan
lepaskan lagi. Artinya jangan pernah berhenti bersama Tuhan sampai masuk ke dalam rumah ibu. Masuk ke rumah ibu berbicara, masuk ke dalam Yerusalem. Yerusalem yang merdeka adalah ibu kita. Itu berarti bahwa sampai masuk ke kota Yerusalem jangan pernah lepaskan Tuhan lagi. Kan kita sudah punya pengalaman bagaimana pahitnya kehilangan Kristus dalam kehidupan ini. Tetapi bagi orang yang memang kesenangan di dalam dunia, dia tidak merasakan bagaimana pahitnya kehilangan Kristus. Dia santai saja. Tetapi bagi orang yang memang merindukan Kristus, ketika dia kehilangan Kristus, dia benar-benar merasa susah. Itu bedanya. Kalau memang kita rindu akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada, kita rasakan bagaimana susahnya kehilangan Tuhan. Makanya kita harus terus mencari Dia. Temukan hadiratnya, temukan kuasanya, dengan kita bersungguh-sungguh berjuang mencari Tuhan. Sampai ketika kita menemukan Dia, kita harus berjuang mempertahankan Dia sampai masuk kota Yerusalem. Ya. Jangan lepaskan Yesus. Jangan pernah menurun lagi semangat. Jangan sampai bermalas-malasan lagi melayani Tuhan. Jangan sampai bermalas-malasan lagi bersekutu manis dengan Tuhan sampai masuk Yerusalem baru. Jangan buat kesalahan yang kedua kali. Kemudian Sulamit berdandan dengan minyak mur, kemenyan dan berbagai jenis rempah-rempah. Sulamit begitu cantik bagaikan dia asap naik dari padang belantara. Ketika Sulamit sudah menemukan Sleman, Sulamit pun kembali berdandan lagi. Kan dia namanya baru keluar, mencari di lorong-lorong dan sebagainya, tentu semua rusak. Nah sekarang dia berdandan kembali. Namanya sudah menemukan kekasihnya dan ada perlengkapan-perlengkapan yang dikasih Sleman, maka dia pun mendandani dirinya lagi. Demikianlah kita, kalau kita bertemu lagi dengan Tuhan, kita harus menghiasi diri kita lagi dengan perlengkapan-perlengkapan yang dari Kristus. Perlengkapan itu berbicara tentang pertama mur, ya. Mur berbicara sengsara. Kita harus memperlengkapi iman kita dengan kerelaan menderita demi Kristus. Kalau kita kurang siap menderita karena Kristus, berarti kita tidak bisa untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena harus sampai kepada satu titik di mana kita harus siap menderita demi Kristus. Dan Tuhan menuntut itu dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar sungguh mengasihi Dia, maka kita akan rela menderita demi Dia. Nah ini yang harus kita buktikan, bahwa kita juga mau rela menderita karena Kristus. Dan itu adalah menjadi suatu perhiasan dalam kehidupan kita. Dan ini akan menjadi suatu bau yang harum bagi Tuhan. Penderitaan hidup, kesusahan, permasalahan hidup, biarlah itu menjadi suatu kesukaan kita di dalam Tuhan. Tetap bersukacita mencari Tuhan, tetap bersukacita memuliakan Allah. Maka ini menjadi suatu perlengkapan di dalam kita hidup bersama Tuhan. Kemudian kemenyan berbicara doa dan penyembahan, berbicara bahwa kehidupan kita sesudah kita bertemu Tuhan, jangan pernah lepas dari doa dan penyembahan. Kita harus menghiasi diri kita dengan doa dan penyembahan, supaya kita berbau harum di hadapan Allah. Kita harus tidak berhenti-hentinya berdoa menyembah Allah. Lakukan itu 3 kali dalam sehari. Lakukan di dalam suatu ibadah, kita melakukan doa dan penyembahan. Itu sebabnya kenapa sampai ibadah ini sangat penting, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan ini merupakan ketetapan Tuhan, hukum Allah. Dan ini menjadi suatu hal yang harum di hadapan Allah. Inilah yang Tuhan mau cium, mau rasakan bagaimana doa dan penyembahan dari kita. Kemudian berbagai rempah-rempah. Jadi bukan hanya kemenyan, bukan hanya mur, tetapi ada rempah-rempah yang lain. Nah, berbagai macam rempah-rempah itu adalah berbicara buah-buah Roh Kudus. Berarti di dalam kita memperlengkapi diri mengikut Tuhan, bersama Tuhan, supaya kita cantik di hadapan Allah,
supaya kita benar-benar membuat seperti apa yang disaksikan oleh Paulus bahwa dia merasa cemburu. Tentu kenapa dia merasa cemburu? Oleh karena kecantikan gereja pengantin. Nah, jadi bagaimana kecantikan gereja pengantin itu atau kecantikan rohani kita ini benar-benar kelihatan? Yaitu harus ada buah-buah Roh Kudus. Harus ada doa dan penyembahan. Dan harus ada kerelaan menderita karena Kristus. Apabila ketiga hal ini ada, maka kita akan menjadi satu sosok yang sangat cantik di hadapan Allah, yang berbau harum di hadapan Allah, yang sangat menyenangkan Tuhan. Nah, kelihatan bagikan tiang asap naik dari padang belantara. Jadi Sulamit ketika dia sudah berdandan, jadi mungkin dalam kisahnya ini Sulamit berdandan di dalam ruang dandanan, dan ketika dia keluar, Sulaiman pun seperti terperangah, melihat kemolekan, melihat kecantikan yang terpancar dari Sulamit. Itu sebabnya dia umpamakan, dia saksikan seperti bagaikan tiang asap yang keluar dari padang belantara. Nah, tiang asap ini kita tahu bahwa perlindungan Tuhan. Dan kemudian padang belantara berbicara dunia ini. Keluar dari padang belantara berarti menang dari dunia. Jadi berbicara tentang orang yang dalam perlindungan Tuhan, yang sudah menang dari dunia ini. Itu adalah sesuatu yang sangat cantik di hadapan Allah. Tuhan sendiri merasa sangat bahagia melihat, menyaksikan gerejanya yang begitu cantik, menang dari dunia, yang berhiaskan berbagai macam rempah-rempah yang harum, berhiaskan buah-buah Roh Kudus, berhiaskan doa dan penyembahan, dan berhiaskan kerelaan menderita karena Kristus. Inilah orang yang menang dari dunia ini. Berarti kita harus menang dari dunia. Jangan kita selalu kalah dari dunia. Kenapa kita mau terlalu bodoh terus-menerus kalah dari dunia? Kita harus menang. Jadi kalau memang kita mau mencari Tuhan, kita harus bisa menang. Apa artinya kita bisa menemukan Tuhan lagi tapi kemudian gugur lagi? Kita harus bisa menang supaya tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan, supaya tetap Tuhan menikmati kebahagiaan bersama dengan kita. Maka kita harus menang dari dunia ini, ya, menang dari segala kesenangan dunia, menang dari segala pikiran dunia, menang dari segala tantangan-tantangan dunia ini. Bagaimana kita terus bisa setia di dalam mencari Tuhan. Jadi coba renungkan bagaimana praktek dalam hidup ini yang namanya menang dari dunia. Salah satu contoh kemenangan, apapun masalahnya, apapun hambatannya, apapun tantangannya, kita tetap bisa setia. Itu salah satu contoh kemenangan dari dunia. Apapun penderitaannya, kita tetap bisa bersukacita. Itu salah satu contoh kemenangan dari dunia. Jadi, bagaimana supaya kita buktikan tetap bersama Tuhan dalam damai sejahtera Allah, dalam kesetiaan, dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Gereja yang kuat dan menang dari tengah-tengah dunia, yaitu yang berbuah Roh Kudus. Ya, jadi gereja yang menang adalah gereja yang sudah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Puji Tuhan, sampai sekian.